Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Figanida. Saya dari kelas Psikologi Islam 3E. Nah, di sini saya mau menerangkan tentang motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Nah, motivasi belajar sendiri berasal dari bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu movere, yang berarti bergerak, atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Nah, motif tidak berasal dari sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut Walgito 2004, motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Sedangkan menurut Plotnik 2005, motivasi mengacu pada berbagai faktor di fisiologi dan psikologi yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas dan maksud saya aktivitas dengan cara yang spesifik pada waktu tertentu. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan insentif di luar dari individu atau hadiah. Sebagai suatu masalah di dalam kelas, motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat. Nah, yang kedua, teori motivasi. Nah, terdapat teori-teori motivasi yang dirumuskan oleh para ahli dan dikenal dalam dunia psikologi. Nah, teori yang pertama adalah teori aktualisasi diri dari Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow tahun 1908 sampai 1970, merupakan seorang psikologi humanis yang berpendapat bahwa manusia dapat bekerja ke arah kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kebutuhan manusia tertata secara hierarkis. Apabila kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Manusia akan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan seterusnya. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok itu kebutuhan metabolisme dan kebutuhan tumbuh. Terus, kebutuhan metabolisme itu kebutuhan fisiologi. Contohnya lapar, haus, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tubuh itu kebutuhan aktualisasi diri. Terus teori yang selanjutnya, teori motivasi hasil atau produk, dikemukakan oleh David McClelland dari Amerika Serikat. Menurut sistem ekonomi dan sosial masyarakat juga mempengaruhi hasil motivasi presentasi atau hasil akhir. Menurutnya, motivasi memiliki dua faktor penting. Nah, dua faktor itu adalah tanda dari lingkungan atau stimulus, ya, dan bangkitnya afeksi dari individu. Nah, teori selanjutnya, teori motivasi belajar menurut Gestel dipelopori oleh Thorndike. Jika hubungan stimulus-respon memberikan keputusan, maka pada hubungan stimulus-respon, pada situasi yang sama akan mengulang dan memperkuat hubungan stimulus-respon tadi. Terus, sebaliknya juga hubungan stimulus-respon menghasilkan ketidakpuasan, maka hubungan stimulus-respon menjadi diperlemah dan akan ditinggalkan. Nah, terus ada lagi teori dari Mr. Donald. Nah, Mr. Donald mengatakan bahwa motivasi itu suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, terus perumusan ini mengandung 3 unsur. Nah, 3 unsur yang pertama itu motivasi, dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Nah, yang kedua, motivasi ditandai dalam timbulnya
perasaan atau affective arousal. Nah, terus yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya pengertian belajar. Nah, pengertian belajar sendiri menurut Barton itu suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya untuk memahami kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai. Nah, belajar sendiri suatu proses di mana suatu tingkah laku yang ditimbulkan atau diperbaiki melalui rentetan reaksi atau situasi yang terjadi. Menurut W.S. Winkel, belajar dirumuskan sebagai berikut. Nah, suatu aktivitas atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan diterampilkan dan nilai sikap. Nah, perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas. Arno Whittick mengatakan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang relatif tetap dalam tiap-tiap tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, menurut D.R.S. Suetomo mengartikan belajar itu penambahan ilmu pengetahuan yang tampak di sekolahan. Kalau menurut Ibnu Khaldun, belajar merupakan suatu proses mentransformasikan ilmu-ilmu yang diperoleh dari pengalaman untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dan peradaban masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, motivasi belajar. Nassar berpendapat motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan bersungguh-sungguh. Nah, yang pada gilirannya akan membentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Motivasi yang ada pada manusia dapat bersumber dari diri manusia itu sendiri, atau intrinsik, atau juga dari luar, atau ekstrinsik. Pada umumnya motivasi intrinsik lebih kuat dan lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Lepper 1988 mengatakan bahwa motivasi intrinsik mendorong siswa untuk beraktivitas karena adanya kesenangan, harapan, dan timbulnya perasaan sempurna, sedangkan motivasi ekstrinsik mendorong siswa untuk beraktivitas, mendapatkan hadiah, dan menghindari hukuman. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas yang timbulnya dari luar seperti adanya hukuman, hadiah, dan di luar aktivitas itu sendiri, atau adanya ikatan-ikatan atau restu guru. Nah, yang selanjutnya macam-macam motivasi. Nah, dalam pembicaraan soal macam-macam motivasi hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar, dan maksud saya yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motivasi-motivasi yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasi ekstrinsik adalah
kebalikan dari motivasi intrinsik tersebut. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi-motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Nah, yang selanjutnya fungsi motivasi dalam belajar. Baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi. Perbuatan ketiganya menyatu dalam sikap terimplikasi dalam perbuatan. Untuk itu, ketiga fungsi motivasi belajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, motivasi sebagai pendorong perbuatan pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minatnya untuk belajar. Terus motivasi belajar penggerak perbuatan, dorongan psikologis yang dilahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelema dalam bentuk gerakan. Nah, motivasi sebagai pengarah perbuatan anak didik yang mempunyai motivasi dapat dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Nah, yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Nah, ada beberapa bentuk motivasi yang dapat bermanfaat dalam rangka menghargakan belajar anak didik di kelas. Maksud saya anak didik di kelas. Yang pertama itu memberi angka. Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik tersebut. Nah, yang kedua hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah memberikan sesuatu pada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan atau cendera mata. Nah, yang ketiga, kompetensi. Kompetensi itu persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. Nah, yang keempat, pujian. Nah, pujian yang diucapkan pada waktu yang pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi untuk anak didik tersebut. Nah, yang kelima, minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk mempertahankan dan mengenang beberapa aktivitas. Nah, yang keenam, sikap. Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Nah, sementara itu, faktor internal yang berpengaruh erat dengan kondisi siswa. Nah, ini apa yang meliputi semua ini? Nah, kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang prima akan mendukung seseorang siswa untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Sehingga ia akan meraih prestasi belajar dengan baik pula. Terus, kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecepatan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi belajar menurut Didacter dan Crawford. Pada 1974, ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik. Nah, itu guru harus menggairahkan anak didik, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, dan menggairahkan perilaku anak didik ke arah yang menunjukkan tercapainya tujuan pengerjaan itu tersebut. Nah, menggairahkan anak didik dalam kegiatan rutin dalam kelas sehari-hari harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Nah, terus memberikan harapan realistis. Guru harus memberikan harapan yang realistis. Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan mendefinisikan harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Menggairahkan perilaku anak didik. Nah,
itu adalah tugas guru. Di sini, kepada guru dituntut untuk memberikan respon terhadap anak didik yang tak terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Dengan Dister, ada 3 faktor yang memengaruhi motivasi. Nah, faktor yang pertama, dorongan spontan manusia, terus keakuan sebagai input pribadi manusia, situasi dan lingkungan manusia. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi manusia untuk belajar. Menurut Dimyati, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu yang pertama itu cita-cita atau aspirasi jiwa. Terus yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, upaya guru dalam mengelola kelas. Nah, terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Nah, yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atau kepemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya. Terus yang kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal. Nah, itu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Nah, terus yang selanjutnya, hakikat motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar itu ada 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam kegiatan belajar diperlukan motivasi yang didukung belajar siswa. Belajar yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memberhasilkan hasil belajar yang lebih baik. Terus, sebagaimana diketahui, belajar adalah proses yang mempengaruhi berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar membawa perubahan perilaku. Perubahan tersebut bukan dalam arti perubahan sebagai kekalahan fisik, menggunakan akibat obat, penyakit parah atau trauma fisik, ataupun pertumbuhan jasmani, tetapi berupa perubahan tingkah laku yang secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil usaha belajar. Terus, pemahaman terhadap kebutuhan belajar akan merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk berusaha belajar. Terus, kebutuhan belajar yang jelas dan disadari menimbulkan dorongan untuk mempelajarinya sehingga kemungkinan proses belajar dapat berlangsung secara efektif. Nah, itu tadi pengertian dari materi saya yang bertentangan oleh motivasi belajar. Nah, jika ada kurang lebihnya maupun salah kata sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf. Dan saya undur diri sebagai Muhammad Fikhanida dari kelas Psikologi Islam 3E. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.